Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu Inter Milan berhasil membungkam kesombongan Stefano Pioli dengan mampu menang di semifinal leg pertama Liga Champions. Sementara Real Madrid akan memecahkan rekor transfer dengan mendatangkan Kylian Mbappe dan Jude Bellingham. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan semifinal Liga Champions. Ada AC Milan yang menelan kekalahan setelah berhasil diperdaya Inter Milan dengan skor 0-2. Kemenangan ini membungkam gembar-gembor Stefano Pioli yang sebelumnya ingin menghancurkan Inter Milan. Inter Milan menjalani leg pertama semifinal Liga Champions saat berhadapan dengan AC Milan. Pada laga tersebut, bubuhan Simone Inzaghi menang dengan 2 gol tanpa balas. Ada momen menarik yang dipertontonkan oleh fans rossoneri sebelum laga dimulai. Saat itu mereka membentangkan koreografi berwujud iblis yang melambangkan AC Milan. Sejak wasit meniup peluit kick-off, skuad Nerazzurri langsung tancap gas dengan melakukan serangan. Baru 8 menit pertandingan berjalan, Edin Dzeko berhasil melesakkan gol. Mantan pemain AS Roma ini berhasil memanfaatkan situasi sepak pojok. Gak berhenti sampai di situ, 3 menit berselang Henrikh Mkhitaryan berhasil menggandakan kedudukan. Gol itu tercipta setelah memanfaatkan umpan matang dari Federico Di Marco. Sebenarnya Inter Milan berkesempatan menambah keunggulan setelah Lautaro Martinez dilanggar di kotak terlarang. Namun wasit nggak menganggap hal tersebut sebagai pelanggaran setelah mengecek VAR. Hingga turun minum nggak ada tambahan gol yang tercipta. Memasuki babak kedua, AC Milan mulai keluar dari tekanan dan mendominasi jalannya laga. Namun hingga wasit meniup peluit panjang, kedudukan masih unggul untuk Inter Milan. Leg kedua nantinya akan dilangsungkan di Giuseppe Meazza pada tanggal 17 Mei nanti. Kalau tadi dari hasil pertandingan kita masuk ke sesi konferensi pers menjelang babak semifinal Europa League, ada Massimiliano Allegri yang meminta para pemainnya untuk bekerja keras di laga menghadapi Sevilla besok. Sedangkan Luis Mendilibar bermimpi untuk bisa meraih trofi Europa League bersama Sevilla. Juventus akan melakoni leg pertama semifinal Europa League saat berhadapan dengan Sevilla. Menjelang laga tersebut, Massimiliano Allegri meminta para pemainnya untuk lebih bekerja keras. Pasalnya pelatih asal Italia ini sangat ingin membawa skuadnya lolos ke final. Meskipun begitu, Allegri tetap mewaspadai skuad Los Palanganas yang diprediksi nggak akan mudah untuk dikalahkan. Di sisi lain, langkah skuad Bianconeri untuk melaju ke partai puncak harus mengalami berbagai masalah. Salah satunya mereka harus kehilangan Gleison Bremer yang menderita cedera otot. Sevilla mengalami masa-masa sulit di awal kompetisi musim 2022-2023, mulai dari menghuni zona degradasi di La Liga hingga harus tersingkir dari zona Liga Champions. Namun setelah kedatangan Luis Mendilibar pada bulan Maret yang lalu, skuad Los Palanganas mulai tampil konsisten dan menunjukkan tajinya di kompetisi Eropa. Dengan pencapaian itu, Mendilibar berharap bisa membawa Sevilla mencapai partai puncak. Pasalnya hal itu merupakan pencapaian terbaik dalam karirnya sebagai pelatih. Lanjut ke sesi konferensi pers sebelum laga AS Roma dan Bayer Leverkusen, ada Jose Mourinho yang memprediksi Xabi Alonso bakal menjadi pelatih kelas dunia. Sementara Xabi mengaku bangga bisa bertemu dengan Jose Mourinho yang merupakan mantan pelatihnya di Real Madrid. Jose Mourinho berharap AS Roma bisa melaju ke partai final dan menjadi juara. Pasalnya pelatih asal Portugal ini ingin mengulangi catatan indahnya di musim lalu. Saat itu skuad Giallorossi berhasil menjadi juara Europa Conference League. Walaupun begitu, Mourinho yakin pertandingan nanti nggak akan mudah untuk dilewati. Pasalnya dia akan bertemu dengan Bayer Leverkusen yang dilatih oleh Xabi Alonso. Menurutnya, Xabi merupakan pelatih yang cerdas karena pengetahuan dari posisinya sebagai gelandang. Ex-Chelsea ini yakin kalau mantan anak asuhnya itu akan menjadi pelatih hebat dalam beberapa tahun lagi. Xabi Alonso baru melatih Bayer Leverkusen sejak bulan Oktober yang lalu. Namun dalam beberapa bulan saja, pelatih asal Spanyol ini berhasil membawa skuad pabrik menjadi tim yang tangguh. Menjelang laga menghadapi AS Roma, Xabi berharap para pemainnya bisa menunjukkan performa terbaik. Alasannya menang di laga nanti akan meningkatkan kepercayaan diri para pemain. Di sisi lain, Xabi akan bertemu dengan gurunya dalam melatih yakni Jose Mourinho. Dia bilang kalau nggak menyangka dan sangat bangga bisa menghadapi pelatih hebat seperti The Special One. Arsenal tertarik untuk memboyong Marc Guehi di bursa transfer mendatang. Bek Crystal Palace ini didatangkan untuk memperkuat skuad di musim depan. Penampilan Guehi di Premier League musim ini cukup mencuri perhatian. Pasalnya dia berhasil tampil tangguh di lini bertahan skuad The Eagle dan tampil dalam 34 pertandingan. Seandainya ingin merekrut Guehi, skuad The Gunners harus menyiapkan dana besar. Pasalnya Crystal Palace memagari sang pemain dengan mahar 50 juta euro atau sekitar 800 miliar rupiah.
Arsenal sudah mengajukan perpanjangan kontrak kepada Bukayo Saka sebelum musim 2022-2023 berakhir. Namun hingga saat ini pemain Inggris tersebut belum merespon tawaran tersebut. The Gunners pun berharap proses peresmian ini akan segera rampung secepat mungkin. Pasalnya para pemain saat ini masih fokus ingin mengejar gelar juara Liga Inggris. Dikabarkan The Gunners mengajukan kontrak selama 5 tahun. Bukayo Saka akan mendapat gaji sebesar 300.000 euro atau 4,8 miliar rupiah per pekan. Beralih ke kabar luar, ada Aston Villa yang menawarkan gaji fantastis untuk mendatangkan Marco Asensio. Masih dari rumor transfer Liga Inggris nih guys, ada Chelsea yang tertarik untuk mendatangkan Sadio Mane di musim panas nanti. Aston Villa diisukan sudah mengincar Marco Asensio di bursa transfer mendatang. Penyerang timnas Spanyol itu akan berstatus bebas transfer di musim panas nanti. Sebab kontraknya bersama Real Madrid akan selesai beberapa bulan lagi. Mendengar hal tersebut, skuad The Villa coba memanfaatkannya dengan menggoda Asensio untuk hengkang. Bahkan demi mewujudkannya, Aston Villa siap menawarkan gaji sebesar 8 juta euro atau sebesar 129 miliar rupiah. Jumlah itu naik 2 kali lipat dari yang diterimanya di El Real. Kabar kedatangan Mauricio Pochettino ke Chelsea mulai memasuki tahap final. Manajemen The Blues berharap jika Pochettino bisa membujuk N'Golo Kante untuk memperpanjang kontraknya. Kontrak Kante bersama skuad The Blues akan berakhir di akhir musim ini. Menurut laporan, pemain Prancis itu telah melakukan pertemuan untuk membicarakan perpanjangan kontrak. Di musim ini Kante jarang mendapatkan jam terbang tinggi karena mengalami cedera hamstring. Namun dia pun telah kembali merumput di laga menghadapi Aston Villa. Chelsea dirumorkan akan mendatangkan Sadio Mane di bursa transfer musim panas mendatang. Rumor tersebut nampaknya bukanlah isapan jempol belaka. Menurut laporan Football Insider, manajemen The Blues akan segera melayangkan tawaran perdana. Hal itu disebabkan karena keinginan dari calon pelatih mereka, Mauricio Pochettino. Pochettino menganggap jika Mane merupakan seorang penyerang yang berpengalaman. Namun masih belum diketahui pasti kisaran harga yang ditawarkan oleh skuad The Blues. Next, Liverpool siap berikan gaji besar untuk mendatangkan Alexis Mac Allister dari Brighton. Bicara soal Liverpool, rival mereka yaitu Manchester United diklaim telah sepakat memperpanjang kontrak David De Gea. Liverpool nampaknya nggak main-main untuk menggayat Alexis Mac Allister dari Brighton. Menurut laporan, manajemen The Reds siap memberikan gaji besar kepada sang pemain. Mereka pun menawarkan gaji 3 kali lipat lebih besar dibanding yang ditawarkan oleh Brighton. Allister sendiri diharapkan bisa mengatasi buruknya lini pertahanan skuad The Reds saat ini. Hanya saja mereka harus bersaing dengan Manchester United yang juga berminat mendatangkannya. Selain itu, Mac Allister juga menjadi incaran raksasa kota London, yakni Chelsea. David De Gea dikabarkan telah sepakat untuk memperpanjang kontraknya bersama MU. Dikutip dari The Telegraph, kiper Spanyol ini akan menerima pemotongan gaji. Kabarnya pemotongan gaji itu mencapai 50%. Artinya gaji De Gea yang sebelumnya 375.000 pound sterling dipangkas menjadi 175.000 pound sterling per pekan. Di sisi lain, De Gea sendiri bukan menjadi kiper utama Setan Merah pada musim depan. Erik ten Hag menganggap jika performa sang pemain mengalami penurunan yang signifikan. Manchester United berniat untuk memperkuat sektor penjaga gawang. Jurnalis Gianluca Di Marzio menyebut Setan Merah membidik kiper Inter Milan yakni Andre Onana. Kiper asal Kamerun ini tampil impresif dengan mampu mencatatkan 16 clean sheet. Onana digadang akan menjadi kiper utama setelah Erik ten Hag memasukkan David De Gea sebagai cadangan. Namun Manchester United harus bersaing dengan Chelsea yang juga tertarik mendatangkannya. Di sisi lain mereka harus merogoh kocek 40 juta euro atau 646 miliar rupiah. Barcelona targetkan untuk mendatangkan Bruno Guimaraes yang tampil gemilang di Newcastle United. Rival abadi mereka yakni Real Madrid nggak mau kalah dan akan memecahkan rekor transfer dengan mendatangkan Jude Bellingham dan Kylian Mbappe sekaligus. Barcelona sedang gencar untuk memboyong gelandang anyar di musim panas nanti. Salah satu yang menjadi incaran ada Bruno Guimaraes yang kini membela Newcastle United. Gelandang asal Brazil itu nantinya akan diproyeksikan sebagai pengganti Sergio Busquets. Namun transfer tersebut diprediksi akan sulit untuk terwujud. Pasalnya skuad Blaugrana saat ini sedang mengalami masalah finansial. Selain itu Barcelona juga harus bersaing dengan Real Madrid dan Paris Saint-Germain yang juga kepincut dengan jasanya. Real Madrid selangkah lagi mendatangkan Jude Bellingham dari Borussia Dortmund. Seakan belum puas, manajemen Los Blancos akan kembali mendatangkan satu pemain bintang. Dilansir dari The Telegraph, Football El Real kembali mencoba untuk menggoda Kylian Mbappe.
Diketahui masa depan Mbappe di Paris Saint-Germain masih menjadi tanda tanya besar. Real Madrid pun siap memecahkan rekor transfer dengan merekrut 2 pemain berlabel mahal sekaligus. Itu artinya mereka siap merogoh kocek sebesar 300 juta euro atau 4,8 triliun rupiah. Harga tersebut mencakup rincian dari harga Bellingham yang mencapai 120 juta euro. Berikutnya Mbappe juga memiliki harga fantastis yakni sebesar 180 juta euro. Itu artinya mereka siap merogoh kocek sebesar 300 juta euro atau 4,8 triliun rupiah. Harga tersebut mencakup rincian dari harga Bellingham yang mencapai 120 juta euro. Berikutnya Mbappe juga memiliki harga fantastis yakni sebesar 180 juta euro. Rafael Leao hampir dipastikan untuk menandatangani kontrak baru bersama AC Milan. Kabar baik itu disampaikan oleh Direktur Olahraga skuad Rossoneri yakni Paolo Maldini. Dia bilang kalau kesepakatan dengan Leao sudah memasuki tahap akhir. Maldini menyebut jika sang pemain sangat ingin bertahan di skuad asuhan Stefano Pioli. Nantinya Leao akan bertahan 5 tahun lagi hingga tahun 2028. Kabar ini akan menutup peluang Chelsea dan Paris Saint-Germain yang sebelumnya dirumorkan dengan Leao. Berita selanjutnya ada Thomas Muller yang berencana hengkang dari Bayern Munchen dengan menolak tawaran dari Amerika Serikat dan Arab Saudi. Sementara di kabar penutup ada Timnas Indonesia U22 yang berhasil mengalahkan Kamboja di laga terakhir fase grup SEA Games 2023. Thomas Muller dirumorkan akan hengkang dari Bayern Munchen di akhir musim. Alasannya sejak kedatangan Thomas Tuchel, pemain berusia 33 tahun tersebut jarang mendapatkan menit bermain. Beberapa klub Amerika dan Arab Saudi berminat untuk mendatangkan pemain asal Jerman itu. Namun Muller masih ingin berkarir di benua Eropa selama 1 musim lagi. Di sisi lain, dia juga nggak ingin pensiun dari dunia sepak bola dalam waktu dekat. Sebaliknya, Muller masih haus akan prestasi dengan meraih gelar bersama klub di benua Eropa. Paris Saint-Germain diisukan gencar berburu pelatih anyar untuk musim depan. Alasannya performa Christophe Galtier musim ini jauh dari harapan manajemen. Kabarnya Thiago Motta dan Jose Mourinho menjadi kontender terkuat untuk menukangi skuad Les Parisiens. Khusus untuk Mourinho, dia terbuka untuk mendengarkan tawaran dari PSG. Bahkan The Special One sudah memberikan syarat apabila dia menjadi pelatih. Syarat tersebut yakni dengan mendatangkan Sofyan Amrabat yang kini membela Fiorentina. Kabar menyedihkan datang dari raksasa La Liga Barcelona. Pasalnya di akhir musim nanti mereka ditinggal oleh sang legenda Sergio Busquets yang sudah resmi memutuskan cabut. Kabar tersebut sudah disampaikan langsung oleh Barcelona lewat postingan resmi di Instagram klub. Di sisi lain, Busquets juga menyampaikan salam perpisahannya kepada penggemar. Selama 18 tahun berkarir, Busquets telah memberikan banyak gelar untuk Barcelona. Mulai dari 3 Liga Champions, 3 Piala Dunia antar klub sampai 8 trofi La Liga. Ultras PSG kembali berulah setelah melakukan aksi demonstrasi kemarin. Kali ini mereka memutuskan untuk mengosongkan stadion saat laga kandang maupun tandang. Saat itu mereka menyampaikan hal tersebut lewat surat resminya yang ditujukan ke klub. Para supporter tersebut baru ingin menonton pertandingan seandainya manajemen menuruti kemauan mereka, yakni dengan segera mendepak Lionel Messi dan Neymar dari dalam skuad. Selain itu mereka juga meminta sang presiden Nasser Al-Khelaifi untuk mundur dari jabatannya. Timnas Indonesia dipastikan akan menempati pot terakhir dalam drawing Piala Asia 2023. Di dalam pot tersebut ada negara Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia dan Thailand. Itu artinya skuad Garuda berpeluang bertemu tim-tim kuat langganan Piala Dunia yang menempati pot pertama. Tim tersebut seperti Jepang, Iran, dan Korea Selatan. Drawing sendiri rencananya akan dilaksanakan nanti malam di Doha, Qatar. Dalam acara tersebut Indonesia akan diwakili oleh Sintayong dan Ketua Umum PSSI yakni Erick Thohir. Timnas Indonesia U22 menutup fase grup SEA Games 2023 dengan meraih kemenangan. Dalam laga ini, skuad Garuda Muda mengalahkan sang tuan rumah Kamboja dengan skor 1-2. Sang pelatih Indra Syafri melakukan perubahan besar di laga kali ini. Pelatih kelahiran Lubuk Niur itu menurunkan mayoritas pemain pelapis yang jarang mendapatkan menit bermain. Namun hebatnya skuad Garuda Muda sudah mampu unggul saat laga baru berjalan 10 menit. Saat itu Titan Agung berhasil mencetak gol setelah mampu memanfaatkan bola muntah. Sayang menjelang babak pertama berakhir, Kamboja berhasil menyamakan kedudukan lewat Sini Sofan Makara. Memasuki babak kedua, skuad Garuda Muda kembali unggul 1 gol. Kali ini Beckham Putra mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-52. Kamboja sendiri berkesempatan untuk menyamakan kedudukan lewat penalti Limpisot di menit ke-81. Beruntung sang kiper Adi Satrio tampil heroik dengan mampu melakukan 2 penyelamatan.
Hasil ini membuat skuad Garuda Muda tampil gak terkalahkan dalam 3 laga fase grup. Sebelumnya mereka sudah dipastikan lolos ke semifinal dengan menjadi pemuncak klasemen grup A. Skuad Garuda Muda masih menunggu lawan di posisi runner-up grup B. Guys, seru ya pertandingan tadi malam. Kira-kira nih menurut kalian Milan sama Madrid bisa comeback nggak di leg kedua? Komen di bawah ya. Sampai jumpa guys.